Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru ala nikmatillah. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka mempelajari mata pelajaran seni budaya. Anak-anakku sekalian, seperti biasa di hari Kamis tentunya saya memberikan materi-materi terkait dengan seni budaya. Nah, pada hari ini ada yang sedikit berbeda dengan hari-hari yang sebelumnya, bahwa hari ini kita akan memasuki PTS atau penilaian tengah semester, ya. Ingat, penilaian tengah semester. Tentunya penilaian tengah semester ini disediakan oleh guru mapel seni budaya, yaitu saya pribadi, yaitu tentunya saya harapkan seluruh kelas, ya, baik kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 mampu memperhatikan dan mencermati apa yang nanti saya akan bacakan dan apa yang nanti saya akan berikan kepada kalian, ya. Nah, tentunya pada PTS yang hari ini kita akan laksanakan ada jumlah, ya, ada sejumlah 10 soal, setiap tingkatannya masing-masing, setiap kelasnya masing-masing, dan saya harapkan semua soal tersebut dicermati, ya, semua pertanyaan tersebut dicermati. Dan juga tolong penjelasan saya diperhatikan. Oke. Yang pertama, di dalam pelaksanaan PTS ini untuk mapel seni budaya diwajibkan yang pertama kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 mencatat soal yang tertera di layar atau yang saya bacakan nanti. Sekali lagi, yang pertama, silahkan catat soal dan jawabannya yang tertera di layar atau yang saya bacakan nanti. Yang kedua, sebagai salah satu bukti bahwa kalian disebutkan hadir dan tidaknya, mengerjakan dan tidaknya adalah mengisi kolom komen, ya, mengisi kolom komen yang dimana kolom komen tersebut berisikan nama kelas, ya, nama kelas dan juga A, B atau C-nya. Jadi nama kelas A, B atau C-nya. Itu, ya. Jadi paham ya? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, setelah nanti kalian selesai mengerjakan, ya, setelah kalian nanti selesai mengerjakan, maka saya akan memberikan waktu khusus, ya, untuk menyetorkan hasil pekerjaan kalian terkait dengan PTS tersebut. Waktu khususnya nanti saya beritahukan atau sebarkan melalui wali kelasnya masing-masing. Paham ya? Jadi PTS ini untuk kelas 7 dan kelas 8 juga kelas 9. Aturannya, kalian catat soal dan jawabannya, ya, catat soal dan jawabannya, jangan lupa dijawab, ya, jangan lupa dijawab yang betulnya, ya, jangan lupa dijawab yang betulnya. Keseluruhan soal itu harap dicatat. Yang kedua, sebagai salah satu tanda bahwa kalian hadir dan tidak hadir, maka silahkan catat nama kalian, kelas berapa, A atau B dan C, silahkan catat nama kalian, kelas berapa,
A, B, atau C di kolom komen ya. Ingat, di kolom komen, karena itu akan menunjukkan bahwa kalian hadir dan tidaknya, mengikuti PTS dan tidaknya. Oke, kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebelum kita melanjutkan kepada soal yang pertama, jangan lupa kalian subscribe, like, komen, maupun share ya. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen, maupun share agar video ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, mohon diperhatikan, sebentar lagi kita akan masuk ke soal yang pertama. Ya, soal yang pertama. Oke, soal kelas 7. Ya. Soal kelas 7. Nomor 1. Soalnya silahkan dicatat. Pilihlah pengertian menggambar menurut Anda yang benar ya. Pilihlah pengertian menggambar menurut Anda yang benar. A adalah aktivitas gagasan, ide serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi menggunakan berbagai teknik guratan dan alat gambar yang beraneka ragam. B adalah menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi menggunakan berbagai teknik guratan. C adalah ekspresi menggunakan berbagai teknik guratan dan alat gambar yang beraneka ragam. D yang terakhir adalah aktivitas kreatif untuk membentuk imaji gambar yang menyampaikan gagasan, ide, serta simbol-simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi menggunakan berbagai teknik guratan dan alat gambar yang beraneka ragam. Soal kelas 7. Silahkan dicatat soalnya dan silahkan jawab. Lanjut. Soal kelas 8. Ingat, ini untuk kelas 8. Nomor yang pertama. Menggambar merupakan kegiatan yang diawali dengan A. Menyediakan bagan dan alat. B. Membaca basmalah. C. Menentukan posisi menggambar. D. Menentukan objek. Soal kelas 8. Silakan dicatat soalnya dan jawab. Soal kelas 9. Ya, soal kelas 9. Nomor 1. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Merupakan pengembangan dari kegiatan menggambar. Strip 2. Mempunyai ciri khas tersendiri. Strip 3. Ciri khas didasarkan pada tema, gaya, bahan, teknik, dan bentuk karyanya. Pernyataan di atas menunjukkan pengertian dari A. Seni lukis. B. Melukis. C. Lukisan. D. Seni rupa. Silakan dicatat soalnya dan dijawab. Lanjut. Soal kelas 7. Nomor 2. Sebutkan ada berapa objek menggambar. A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.
Silahkan catat soalnya dan jawab. Selanjutnya, soal kelas 8 nomor 2. Objek menggambar model dapat berupa A. Manusia, B. Hewan, C. Tumbuh-tumbuhan, D. Semuanya benar. Silahkan dicatat soalnya dan jawab. Soal kelas 9. Poin kedua atau nomor kedua. Pengalaman artistik yang ditumpahkan pada suatu bidang dua dimensional, melalui pemakaian warna dan garis adalah pengertian dari A. Seni lukis, B. Melukis, C. Lukisan, D. Seni rupa. Silahkan dicatat soalnya. Soal kelas 7 nomor 3. Alam benda bisa dijadikan sebagai A. Destinasi wisata, B. Objek penglihatan, C. Objek karya sastra, D. Objek menggambar. Silahkan dicatat soalnya. Soal kelas 8 nomor 3. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menggambar model, maaf tulisannya kurang L ya, model berjumlah A1, B2, C3, D4. Silahkan dicatat soalnya. Soal kelas 9 nomor 3. Lukisan telapak tangan yang dibuat oleh manusia pra-aksara termasuk seni lukisan dengan tujuan. Silahkan perhatikan gambarnya, ya. Silahkan perhatikan gambarnya. Pilihan jawabannya perhatikan juga. A. Kritik sosial, B. Ekspresi, C. Komersial, D. Religius. Silahkan catat soalnya. Kalau bisa digambar, silahkan digambar. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Soal kelas 7. Poin atau nomor 4. Flora, fauna, dan alam benda merupakan A. Benda hidup, B. Benda bergerak, C. Objek menggambar, D. Objek berburu. Silahkan catat soalnya. Soal kelas 8 nomor 4. Apa yang dimaksud dengan komposisi? Apa yang dimaksud dengan komposisi? A. Merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model. B. Perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek gambar. C. Keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. D. Keserasian dalam mengatur objek gambar. Soal kelas 9
Nomor 4. Lukisan yang mempunyai tujuan komersial biasanya dibuat dengan mengikuti A. selera pelukis, B. ekspresi pelukis, C. keadaan sekitar, D. selera pasar. Silahkan dicatat soalnya. Soal kelas 7. Nomor 5. Sebutkan ada berapa bagian dalam komposisi. A. 1 bagian, B. 2 bagian, C. 3 bagian, D. semua benar. Silahkan catat soalnya dan jawab dengan benar. Soal kelas 8. Nomor 5. Sebutkan jumlah komposisi. A. 2 komposisi, B. 3 komposisi, C. 1 komposisi, D. semua benar. Silakan catat soalnya dan jawaban yang benar. Soal kelas 9. Nomor 5. Perhatikan lukisan berikut. Sebutkan termasuk aliran apa lukisan tersebut. Silahkan perhatikan lukisan dengan seksama agar bisa menafsirkan dan menjawab pertanyaan ini dengan benar. Jawabannya A. realisme, B. romantik, C. naturalisme, D. ekspresionisme. Silahkan catat soalnya dan jawaban yang benar. Soal kelas 7. Nomor 6. Pensil warna dan krayon merupakan A. media menggambar, B. alat menggambar, C. media dan alat menggambar, D. penunjang menggambar. Silahkan catat soalnya dan jawaban yang benar. Soal kelas 8. Nomor 6. Sebutkan apa yang dimaksud komposisi sentral. A. benda atau model mempunyai keseimbangan yang sama. B. benda atau model memiliki ukuran yang sama. C. benda atau model memiliki ukuran dan keseimbangan yang menjadi titik perhatian. D. semua jawaban benar. Silahkan catat soalnya dan jawaban yang benar. Soal kelas 9. Nomor 6. Sebutkan ada beberapa atau ada berapa aliran seni lukis. A. 2 aliran, B. 5 aliran, C. 4 aliran, D. 6 aliran. Silahkan catat soalnya dan jawaban yang benar. Soal kelas 7. Nomor 7. Kertas gambar merupakan A. media menggambar, B. alat menggambar, C. media dan alat menggambar, D.
penunjang menggambar. Silahkan catat soalnya dan jawaban yang benar. Soal kelas 8. Nomor 7. Sebutkan apa yang dimaksud komposisi simetris. A. Benda atau model mempunyai keseimbangan yang sama. B. Benda atau model memiliki ukuran yang sama. C. Benda atau model memiliki ukuran dan keseimbangan yang menjadi titik perhatian. D. Semua jawaban benar. Silahkan dicatat soalnya dan jawaban yang benar. Soal kelas 9. Nomor 7. Ada berapa tema seni lukis? A. 2 tema. B. 5 tema. C. 4 tema. D. 6 tema. Silahkan catat soalnya dan jawaban yang benar. Soal kelas 7. Nomor 8. Sebutkan pengertian ragam hias yang benar. A. Suatu karya seni yang dibuat, yang dimana karya seni ini bertujuan untuk memberikan hiasan atau menghiasi suatu benda sehingga benda tersebut dapat menjadi lebih indah, menarik, bermakna. B. Suatu karya seni bertujuan untuk memberikan hiasan atau menghiasi suatu benda sehingga benda tersebut dapat menjadi lebih indah. C. Suatu karya seni yang memberikan hiasan atau menghiasi suatu benda sehingga lebih indah, menarik, bermakna. Karya seni ini bertujuan untuk memberikan hiasan atau menghiasi suatu benda sehingga bermakna. Soal kelas 8. Nomor 8. Sebutkan apa yang dimaksud komposisi asimetris. A. Benda atau model mempunyai keseimbangan yang sama. B. Benda atau model memiliki ukuran yang sama. C. Benda atau model memiliki ukuran dan keseimbangan yang menjadi titik perhatian. D. Semua jawaban benar. Silakan dicatat soalnya dan jawaban yang benar. Soal kelas 9. Nomor 8. Lukisan di samping merupakan tema seni lukis. Silahkan perhatikan lukisan tersebut dan juga jawablah pertanyaan di bawah ini. Jawabannya A. Manusia dengan manusia. B. Manusia dengan alam sekitar. C. Manusia dengan alam khayal. D. Manusia dengan aktivitasnya. Silahkan catat soalnya dan jawaban yang benar. Soal kelas 7. Nomor 9. Sebutkan ada berapa motif ragam hias. A. 2 motif. B.
3 motif, C 4 motif, D 1 motif. Silahkan catat soalnya dan jawaban yang benar. Soal kelas 8 nomor 9. Apa yang dimaksud dengan proporsi? A. Adalah perbandingan ideal harmonis antara bagian dengan bagian. B. Adalah perbandingan tidak ideal harmonis antara bagian dengan bagian. C. Adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. D. Semua jawaban benar. Silahkan catat soalnya dan jawaban yang benar. Soal kelas 9 nomor 9. Lukisan di samping merupakan tema seni lukis. Silahkan perhatikan lukisannya dan jawaban di sampingnya juga tolong dijawab. A. Manusia dengan manusia. B. Manusia dengan alam sekitar. C. Manusia dengan alam khayal. D. Manusia dengan aktivitasnya. Silahkan tulis pertanyaannya dan juga jawaban yang benar. Kalau bisa dengan gambarnya silahkan digambar. Soal kelas 7 nomor 10. Geometris merupakan bagian dari A. Ragam budaya, B. Ragam bentuk, C. Ragam gambar, D. Ragam hias. Silahkan dicatat soalnya dan jawaban yang benar. Soal kelas 8 nomor 10. Apa yang dimaksud dengan keseimbangan? A. Adalah perbandingan ideal harmonis antara bagian dan bagian. B. Adalah perbandingan tidak ideal harmonis antara bagian dan bagian. C. Adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. D. Adalah keserasian dalam mengatur objek gambar. Soal ke-9 soal kelas 9 nomor 10. Lukisan di samping merupakan tema lukis. Silahkan perhatikan lukisannya dan jawabannya juga silahkan perhatikan. A. Manusia dengan manusia. B. Manusia dengan alam sekitar. C. Manusia dengan alam khayal. D. Manusia dengan aktivitasnya. Itulah 10 soal dari masing-masing kelas yang harus dijawab dengan benar dan dicatat soalnya. Lalu nanti disetorkan pada waktu yang telah ditentukan. Untuk esainya tolong diperhatikan, ini bagi seluruh kelas ya. Untuk esainya tolong diperhatikan, ini untuk seluruh kelas.
Pertanyaannya, silahkan rangkum bab 1 kelas 7, bab 1 kelas 8, dan bab 1 kelas 9. Sekali lagi, untuk esainya adalah silahkan rangkum materi bab 1 kelas 7, bab 1 kelas 8, dan bab 1 kelas 9. Anak-anakku sekalian, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi, silahkan kalian catat soalnya dan jawaban yang benar. Dan juga sebagai bentuk kehadiran kalian, sekali lagi saya sebutkan, catat nama kalian, kelas kalian A, B, atau C di kolom komen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.